Kader Demokrat serang Ahok lagi. Goreng-goreng isu lama, provokasi untuk benci Ahok, ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Saya tidak mengatakan menghina Al-Quran. Saya hanya tidak mengatakan Al-Quran bodoh. Saya katakan kepada masyarakat di Pulau Seribu, jangan kalau kalian dibodohi oleh orang-orang rasis, pengecut, kira-kira kalau tekanin sekarang, menggunakan ayat suci itu untuk tidak milih saya, silakan nggak usah milih. Saya temukan lawan-lawan politik yang rasis dan pengecut selalu menggunakan ayat itu untuk membodohi orang, tidak pilih saya. Saya sih bilang kalau Pilgub DKI di tahun 2017 itu adalah pemilu kita yang paling barbar, paling menjijikkan. Pilgub DKI tahun 2017 itulah awal mula terjadinya perpecahan di negeri ini karena politik identitas. Politik kebohongan apa yang paling berbahaya untuk Indonesia saat ini? Politik identitas. Enggak juga. Mengadu-adu emosi rakyat dengan identitas yang sangat standar mengenai perbedaan agama, perbedaan suku, etnik, dan sebagainya, itu menjadi sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia. Anies Baswedan itu ya dipilih bukan karena kemampuannya dia. Oke. Ya. Tapi karena memang saat itu pun ya kita paham sama-sama bahwa bagaimana jualan ayat, jualan mayat, ada lah emang fakta gitu ya. Politisi Demokrat Ardi Wirdamulya menilai bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyalah-nyalahkan penafsiran Al-Maidah 51 untuk kepentingan politik. Hal ini dikatakan Ardi Wirdamulya saat menanggapi informasi netizen bahwa buku Ahok yang diterbitkan pada 2018 silam telah menyinggung soal Al-Maidah ayat 51. Ardi Wirdamulya melalui akun Twitter @awemani seperti dikutip terkini.id pada Selasa 21 Juni 2022. Ia menuliskan, "Lah, ini malah lebih parah. Dari tahun 2008, kawan-kawan Ahok santer sudah pasang kuda-kuda untuk mainan SARA. Kalau Al-Maidah sih jelas, sudah ada sejak diturunkan pada Nabi Muhammad. Cuma Ahok yang nyalah-nyalahin penafsiran. Itu ayat buat kepentingan politiknya. Kurang mainan SARA-nya, sambungnya." Adapun netizen yang ditanggapi Ardi Wirdamulya menyebut soal buku yang berjudul Berubah Indonesia, The Story of Basuki Cahayapurnama yang diterbitkan pada tahun 2008. Baca deh buku CDT atau Ahok Center, terbitan 2008. Berubah Indonesia, The Story of Basuki Cahayapurnama. Halaman 40, subjudul Berlindung di Balik Ayat Suci. Ulas Al-Maidah 51. Al-Maidah 51 sudah dijajakan jauh-jauh hari oleh mereka. Katanya, ditelusuri oleh terkini.id pada halaman 40 buku tersebut, Ahok memang menyinggung soal surat Al-Maidah 51. Ahok mengatakan bahwa ayat ini sengaja disebarkan oleh oknum-oknum elit karena tidak bisa bersaing dengan visi, misi, program, dan integritas pribadi. Mereka sedang berlindung di balik ayat-ayat suci itu agar rakyat dengan konsep seiman memilihnya, kata Ahok. Dari oknum elit yang berlindung di balik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan surat Al-Maidah 51, sambungnya. Isinya melarang rakyat menjadikan kaum Nasrani dan Yahudi menjadi pimpinan mereka, dengan tambahan jangan pernah memilih kafir jadi pemimpin. Intinya mereka mengajak agar memilih pemimpin dari kaum yang seiman, katanya lagi. Goreng-goreng terus isu lama. Kader Partai Mercy ini ngomong kok seenak jidatnya. Lihat dulu tuh isinya. Ya mungkin gak punya kerjaan ya, is okay. Single-single Ahok aja. Atau mungkin mau cari popularitas di balik nama Ahok. Tapi sayangnya perkataannya ini justru berbanding terbalik dengan fakta di lapangan. Apalagi sok-sokan minta bukti dan periksa rekam jejak Anies. Yang ada justru Anies lah yang menggunakan politik identitas sebagai alat untuk menunggangi kekuasaan. Apa yang terjadi pada Pilkada 2017 silam ialah pilkada paling brutal dan paling menjijikan yang pernah terjadi. Ahok adalah korban dari persekusi yang terjadi saat itu. Tapi ingatlah, hanya Ahoklah yang paling berani ribut dengan DPRD. Berani marah-marah saat ada yang berusaha jadi begal anggaran. Hanya Ahok yang tidak takut mengatakan pemahaman nenek lo saat melihat ada anggaran tidak jelas. Bahkan Ahok pun berani menantang BPK. Ia tidak munafik seperti pemimpin yang pernah dapat WTP tapi kemudian diciduk KPK.
Benar sekali, kalau Ahok disebut sebagai gubernur terburuk bagi para tikus berdasi yang suka pesta pora saat berhasil mencuri uang rakyat. Ahok adalah gubernur paling parah di mata pegawai yang kerjanya mau santai-santai doang sambil terima gaji buta. Lah Anies beraninya apa coba? Berani pamer prestasi yang nggak dirasa oleh rakyat DKI? Apa cuma berani diam saja saat ditanya ada kelebihan bayar? Saat ditanya komitmen fee Formula E, cuma beri jempolan andalan. Dulu transparansi sangat dijunjung tinggi, tetapi sekarang kelebihan bayar dijunjung tinggi. Transparansi adalah barang mewah. Kalau ada yang mau mengorek, maka akan dihalangi. Dulu Ahok tidak kepikiran menutup kali bau dengan kain waring. Dulu dia tidak ada pemikiran melubangi jalan untuk pasang sumur kaleng-kaleng yang menyerap air hujan. Sok-sokan nyenggol Ahok, nanti kena karma, baru nyengir Anda nanti. Ngomongnya dipikir dulu dong. Yang paling membangunkan adalah mereka mencatut nama Ahok sebagai bapak politik identitas, bukan Anies Baswedan. Apa nggak salah tuh pernyataannya? Justru Jakarta saat dipimpin oleh Ahok menjadi lebih baik, lebih transparan, lebih efektif, dan lebih terstruktur. Lah saat Anies menjabat, lebih apa coba? Lebih ambiar lah.